kakak belum dengar dengan jelas suara adik-adik semua. Sekali lagi ya. Halo adik-adik. Halo. Oke, bagus. Hari ini kita akan kembali untuk memuji Tuhan. Hari ini kita semua bersukacita. Amin. Semua bersukacita. Sukacita. Nah, hari ini kita semua harus bersukacita. Kayaknya adik-adik mau bersukacita itu. Ayo kakak undang semua bangkit berdiri. Semua yang bersukacita harus bangkit berdiri. Ayo kakak-kakak tunggu di sini. Ya, bagus. Semua sudah bangkit berdiri. Siap untuk memuji Tuhan? Siap. Siap? Siap. Ayo dengan suara yang lantang. Siap? Siap. Oke, hari ini kakak Efraim tidak sendirian. Kakak Efraim bawa teman kakak. Ada siapa? Kak Desya. Ada siapa? Kak Vita. Kami siap mengajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan. Tapi kayaknya ada iya minggu lalu kan? Iya kan kakak? Ada. Ada? Ada. Adik-adik masih ingat? Masih. Masih ingat? Masih. Oke. Adik-adik kita semua harus apa? Sukacita. Sukacita. Amin. Masih kurang seru nih adik-adik semua. Masih ada yang diam-diam ya kak? Ya. Masih ada yang diam-diam kan? Iya. Nah ayo adik-adik, semua harus bergerak. Semua harus bersuara. Yeay. Siap? Siap. Siap? Siap. Bagus. Kita mulai ya yel-yel kita hari ini. Kita semua harus apa adik-adik? Sukacita. Sukacita. Amin. Tepuk tangan semuanya. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita awali dengan berdoa. Lipat tangan adik-adik semua. Ikuti kakak Efraim berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang menghadap Engkau. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan. Oke adik-adik, kita semua siap memuji Tuhan? Siap? Oke, kita nyanyi KASIH dengan gerakan ya. KASIH, 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 kasih. Lagi ya. KASIH, 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 Kasih. kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus.
Jangan lupa ya dengan gerakannya. Yeay. Ayo semua bersemangat. Semangat. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Lagi ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. Seperti kasih Yesus. Amin. Tepuk tangan semuanya. Masih bersemangat adik-adik? Masih. Masih kakak Kecia? Masih. Masih kakak Vita? Kita mau nyanyi dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Opa. Oke, semua bertepuk tangan. Ayo adik-adik bersemangat dong. Oke, semuanya dari awal lagi kita nyanyikan lagu ini. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah, berikan apa? Sukacita, sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Tepuk tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Tepuk tangan semuanya. Nah adik-adik, masih bersemangat? Masih. Semua masih bangkit berdiri? Oke, semua masih bangkit berdiri ya. Jangan ada yang duduk. Kita masih mau bersemangat untuk memuji Tuhan. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, para pam-pam sejak
mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Lagi ya, oh sukacitaku, oh sukacitaku, parapapam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parapapam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya tangan kanan dulu. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Padanya aku berserah. Engkau sumber kehidupanku. Parampapam, parampapam. Lagi ya semua. Oh sukacitaku, parampapam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parampapam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Ayo dong semuanya bersemangat. Semua bertepuk tangan. Yeay! 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 Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, padanya aku berserah. Engkau sumber kehidupanku. Lagi turun. Sama-sama. Parampapam. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kakak-kakak mempersilahkan untuk adik-adik semua untuk duduk kembali. Kita mau angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Ayo mari tutup matanya. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari angkat pujian ini. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari angkat tangan kanannya di atas, tangan kirinya di dada. Kita angkat pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
tutup matanya. Ayo ditutup matanya semuanya. Nanti kita sama-sama akan mengikuti Kak Vita bawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Tuhan baik. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik semua. Halo adik-adik P-Kids. Halo. Aduh, nggak ada suaranya nih. Mana ya suara adik-adik P-Kids? Halo adik-adik P-Kids. Ya, semua siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Siap? Ya, Kakak Efraim mau untuk semua adik-adik P-Kids kalau mau mendengarkan cerita firman Tuhan, semua harus duduk di tempatnya masing-masing. Ayo, semuanya harus duduk di tempatnya masing-masing. Ayo, masih ada yang jalan-jalan itu, ayo coba lihat. Ayo duduk kembali ke tempat duduknya. Semua duduk. Oke, sudah belum ya? Coba Kakak Efraim lihat. Oke, bagus. Semua siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tadi yel-yel kita tentang apa ya? Tentang apa? Yang begini-begini. Apa tadi? Sukacita. Amin. Hari ini Kakak Efraim akan cerita tentang sukacita. Siapa di sini bersukacita? Boleh lambaikan tangannya. Ada nggak yang bersukacita dari adik-adik semua? Ya, bagus. Semua harus bersukacita. Nggak boleh ada yang bersedih-sedih. Oke? Sukacita itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Sukacita itu bahagia, itu sukacita. Senang, itu sukacita. Gembira, itu sukacita. Dan banyak hal lainnya yang menandakan bahwa adik-adik bersukacita. Nah, kakak ada video tentang seorang pangeran yang sebenarnya dia bahagia, sebenarnya dia sukacita. Dia pangeran yang berbahagia karena dia tinggal di istana, karena dia mempunyai segala yang dia miliki. Nah, mungkin adik-adik semua senang kalau adik-adik diberi makanan, diberi mainan, dibeliin pakaian, dibeliin mainan kesukaan adik-adik, dibeliin apa aja yang adik terima, pasti adik-adik berbahagia. Tapi nanti kita lihat cerita firman Tuhan dari pangeran ini. Mari saksikan adik-adik semua. Pada zaman dahulu, di sebuah kota yang indah, di tempat tertinggi, terdapat patung Pangeran Bahagia. Patung itu berlapis emas dari kepala hingga kaki, dan ada rubi merah besar di gagang pedangnya. Dan mata patung itu terbuat dari 2 zamrud hijau berkilau. Patung Pangeran Bahagia dapat dilihat oleh semua orang di kota dan terkenal karena memberikan harapan dan kebahagiaan bagi semuanya. Pada satu malam, burung layang-layang kecil datang ke kota itu. Teman-temannya terbang ke belahan dunia yang lebih hangat agar terlindung dari cuaca dingin, tapi dia tertinggal. Burung kecil melihat patung yang berdiri di atas tiang besar.
Aku mau istirahat di sini. Besok kulanjutkan perjalanan. Burung itu mendarat tepat di antara kedua kaki Pangeran Bahagia. Malam ini aku akan tidur di ranjang emas. Saat dia akan tidur dan menaruh sayapnya menutupi kepala, tiba-tiba setetes air jatuh di kepalanya. Dia melihat ke atas. Tetapi langit cerah dan tidak turun hujan. Tepat saat itu, tetesan-tetesan air mendarat lagi di paruhnya. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, burung itu terbang ke kepala patung. Dia melihat bahwa tetesan air itu berasal dari mata pangeran. Itu ternyata air matanya. Air mata Pangeran Bahagia mengalir di pipinya dan menetes ke kakinya. Dan mata sedihnya berkilau karena sinar bulan. Burung itu merasa sangat sedih melihat pangeran. Halo, siapa kau? Aku Pangeran Bahagia. Kenapa kau menangis? Saat aku hidup dan masih memiliki hati manusia, aku tak pernah menangis. Karena aku hidup di istana, di sana tidak pernah ada kesedihan. Siang hari aku bermain dengan teman-temanku di taman. Dan malam hari aku menari di aula dansa yang besar. Di sana ada tembok besar yang dikelilingi taman. Tapi aku tak pernah mencari tahu ada apa di balik tembok itu. Semua yang ada di sekelilingku begitu indah. Dan mereka selalu memanggilku Pangeran Bahagia. Dan aku memang sangat bahagia. Tetapi saat aku meninggal, mereka menaruhku di puncak bukit ini. Dan kini aku bisa melihat semua kejelekan dan kemiskinan di sekitarku. Meskipun hatiku terbuat dari besi, tidak ada yang bisa kulakukan selain menangis. Burung itu sangat sedih. Di sana ada rumah kecil bobrok di lorong sempit yang jauh dari sini. Salah satu jendelanya terbuka dan aku bisa melihat seorang wanita sedang menjahit. Wajahnya terlihat lemah dan lelah. Di sudut ranjangnya, putra kecilnya terbaring sakit. Dia demam, tetapi ibunya tak punya uang. Burung yang baik, bisakah kau memberikan batu rubi di gagang pedangku kepada wanita itu? Setelah istirahat sebentar, aku harus terbang ke negara yang lebih hangat. Setidaknya tinggallah untuk malam ini. Besok kau bisa pergi sesukamu. Meski burung itu sudah kedinginan dan belum beristirahat, dia tak bisa menolak untuk membantu Pangeran Bahagia. Jadi dengan bantuan paruhnya, burung itu melepas rubi dari gagang pedang pangeran dan terbang menembus kegelapan langit malam. Akhirnya dia tiba di rumah itu dan melihat ke dalam. Bayi laki-laki terbaring di ranjangnya menderita demam dan ibunya tertidur. Burung itu terbang masuk dan meletakkan rubi besar di meja di depannya. Lalu terbang ke arah anak laki-laki itu dan mengepakkan sayapnya untuk sedikit menurunkan suhu anak itu. Burung itu kembali ke Pangeran Bahagia dan menceritakan semua yang terjadi. Saat wanita itu bangun, dia akan melihat batu mulia itu dan bisa membeli obat dan makanan untuk anaknya. Terima kasih banyak. Sekarang kau bisa tidur dengan tenang, burung yang baik. Hari sudah pagi. Saat bersiap terbang, Pangeran Bahagia menghentikan burung itu. Hei, burung yang baik. Bisakah kau tinggal 1 malam lagi? Aku harus segera terbang ke negara yang lebih hangat serta mencari keluarga dan temanku. Jauh di sisi kota sana, aku melihat anak muda di loteng kecil. Dia duduk di depan meja penuh kertas dan bunga violet pucat dalam gelas kecil. Dia adalah penulis muda dan mencoba menyelesaikan buku terbarunya. Tetapi dia tak punya kayu untuk perapian atau roti untuk dimakan. Apa kau tak ingin menolongnya? Burung yang baik hati itu setuju untuk tinggal 1 malam lagi demi membantu penulis muda itu. Sayangnya aku tak punya rubi lagi. Tapi mataku terbuat dari batu mulia yang disebut zamrud. Ambillah salah satunya dan bawakan kepada penulis itu. Mendengarnya, burung itu jadi sangat sedih. Awalnya dia menolak, tetapi saat Pangeran Bahagia bersikeras, dia tak punya pilihan lain. Jadi dia mengambil zamrud itu dengan paruhnya dan mulai terbang ke arah rumah yang dibicarakan Pangeran Bahagia.
Saat tiba di sana, pria muda itu sedang duduk di meja, kelelahan dengan tangan menutupi wajahnya. Dia tidak mendengar kepakan sayap burung. Saat melihat ke atas, dia melihat zamrud hijau berkilau di atas bunga violet pucat. Dia pikir penggemar tulisannya meninggalkan zamrud itu di sana. Dia mengambil zamrud itu dan bangkit dengan senang. Aku datang untuk berpamitan. Burung yang baik, tak bisakah kau tinggal 1 malam lagi? Ini hampir musim dingin. Sebentar lagi salju turun. Aku harus pergi. Pangeran yang baik, aku harus pergi. Tapi aku tak akan melupakanmu. Oke, tapi aku punya satu permohonan terakhir untukmu, tolong wujudkan. Di alun-alun di bawah ini, ada gadis kecil menjual korek api, tetapi dia menjatuhkan dagangannya ke air dan basah semua. Jika dia tak membawa uang, ayahnya akan sangat marah dan mereka akan kelaparan malam ini. Dia sedang menangis di sana. Dia bahkan tak punya sepatu atau kaos kaki atau topi yang menutupi kepalanya. Ambillah mataku yang satu lagi, berikan kepadanya supaya mereka tertolong. Mendengar kisah ini, burung itu memutuskan tinggal semalam lagi. Oke, 1 malam lagi. Tapi aku tak bisa mengambil matamu. Kau tak akan bisa melihat. Aku lebih sedih saat melihat orang kelaparan dan tak berdaya di sekitarku. Lakukan saja sesuai perintahku. Sambil membawa mata yang satu lagi, burung itu terbang ke bawah. Dia terbang perlahan di samping gadis itu dan menjatuhkan zamrud ke tangannya. Gadis itu berteriak, "Oh, potongan kaca yang sangat indah!" Lalu berlari pulang dengan senang. Sesudahnya, burung kecil itu kembali ke samping Pangeran Bahagia. Kuputuskan untuk tinggal di sampingmu dan menjadi matamu mulai sekarang. Pangeran meminta burung itu untuk terbang ke penjuru kota dan memberitahunya apa yang terjadi. Burung itu terbang ke seluruh penjuru kota dan melihat bahwa saat orang kaya duduk di rumah mereka yang hangat, orang miskin susah payah menyalakan perapian agar tetap hangat. Saat pergi ke lorong gelap, dia melihat wajah lemah anak-anak yang lapar. Di kolong jembatan, dia lihat 2 anak kecil tidur berpelukan mencoba saling menghangatkan. Lalu dia kembali dan menceritakannya kepada pangeran. Aku dilapisi dengan emas murni. Cungkilah emas itu dan bagikan kepada orang miskin. Mereka pikir emas membuatmu bahagia, tapi sebenarnya tetap sehat dan merasa cukup itulah yang membuatmu bahagia. Burung itu mulai mencungkil semua emas dari patung pangeran sampai pangeran terlihat lemah dan kusam. Lalu membagikannya kepada orang miskin di jalan. Sementara itu, salju mulai turun. Jalanan ditutupi salju. Burung itu terus menolong orang miskin setiap malam dengan cara mencungkil emas dari tubuh pangeran sampai tidak ada yang tersisa. Burung kecil malang itu kedinginan, tapi dia tak ingin meninggalkan pangeran sendirian. Dia sangat menyukai pangeran. Akhirnya dia tahu bahwa dia akan mati. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya dan terbang ke bahu pangeran. Selamat tinggal pangeranku. Jadi kau akan terbang ke negara yang lebih hangat, temanku. Burung kecil tak bisa memberitahu pangeran kemana dia akan pergi. Jadi dia mencium pipi pangeran dan jatuh ke tanah di samping pangeran. Tepat saat itu, ada suara retak dari dalam patung Pangeran Bahagia. Hatinya yang terbuat dari besi hancur berkeping-keping. Pagi harinya, semua orang berkumpul di sekeliling patung Pangeran Bahagia, dan mereka melihatnya dengan kagum. Lalu mereka melihat tubuh burung yang tak bernyawa terbaring di samping kaki pangeran. Semua orang sangat sedih. Tetapi saat mereka mendengar suara dari kerumunan, suara itu dari si penulis muda. Sekarang aku mengerti kenapa Pangeran Bahagia jadi begini. Dia dan burung kecil ini mengorbankan diri untuk kebahagiaan kita. Jadi tetaplah bahagia dan jangan sedih. 2 hati yang paling indah di kota ini adalah hati mereka.
dan akan tetap begitu selamanya. Oke adik-adik, gimana? Tadi sudah lihat videonya pangeran dan burung bukan ya? Burung atau apa tadi? Ya, burung. Jadi pangeran dan burung itu baik. Ya, mereka mau menolong orang-orang yang kesusahan. Mereka menolong pasti dengan sukacita. Ya awalnya waktu masih kecil sebelum meninggal pangeran, dia itu berbahagia, dia bersukacita. Karena dia ada di lingkungan yang berbahagia. Dia mendapatkan semua yang dia miliki. Tetapi setelah dia meninggal, dia dijadiin patung, dia baru melihat bagaimana keadaan orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang perlu bantuan, orang-orang yang perlu kita bantu. Ya, dan mereka memberikan dengan sukacita, mereka menolong burung gagak ini. Dia rela belum pergi, tetapi dia mau membantu pangeran untuk membantu orang-orang. Pastinya dengan sukacita. Jadi adik-adik harus menolong dengan sukacita, harus memberi dengan sukacita, dan harus mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita. Puji Tuhan. Oke adik-adik, Kakak Efraim sekarang mau kasih pesan kepada adik-adik tentang tema firman Tuhan hari ini. Tapi Kakak Efraim mau kita buka Alkitab dulu. Ayo, yang bawa Alkitab dibuka Alkitabnya. Di dalam Filipi. Ayo cari Filipi. Kira-kira ada di perjanjian lama atau di perjanjian baru ya? Ada yang tahu? Ayo dengan suara yang lantang katakan, perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, ada di perjanjian baru. Kitab Filipi. Ayo buka Filipi. Filipi 4 ayat yang keempat. Ayo, siapa yang udah ketemu? Kalau udah ketemu katakan amin. Ya, Kakak Efraim masih tunggu. Belum ada yang ngomong amin nih. Belum ada yang ngomong amin nih. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Yang udah ketemu, yang bisa baca, mari kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 4. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Oke, coba ya ulangi bareng-bareng. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Puji Tuhan. Nah, pesan firman Tuhan hari ini Kakak Efraim mau sampaikan 3M. Ya, bukan mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak ya. Ya, bukan itu. Tetapi ada 3M yang Kakak Efraim akan memberitahu kepada adik-adik Pikit semua tentang sukacita. M yang pertama yaitu mengerjakan dengan sukacita. Ayo katakan bersama. 1, 2, 3. Mengerjakan dengan sukacita. Apa sih Kak Efraim mengerjakan dengan sukacita? Nah adik-adik, mengerjakan dengan sukacita, kalau adik-adik di rumah disuruh orang tua untuk misalnya apa ya, disuruh membersihkan kamar mandi, ya bukanlah ya, membersihkan tempat tidur adik-adik, terus disuruh gosok gigi, disuruh
belanja ke warung atau disuruh apa ya? Pokoknya apapun yang disuruh orang tua, adik-adik semua harus mengerjakan dengan apa? Dengan sukacita, ya. Jadi apapun yang disuruh adik-adik oleh orang tua, oleh kakak, oleh siapapun yang lebih tua dari adik-adik harus mengerjakan dengan sukacita. M yang kedua yaitu menolong dengan sukacita. Menolong dengan sukacita. Kan kita menolong tapi kok dengan sukacita ya Kak? Kan adanya kalau kita menolong pasti kita capek. Pasti kita lelah. Pasti kita capek banget kalau mau menolong orang lain. Tetapi pesan firman Tuhan hari ini menolong dengan sukacita. Adik-adik harus bisa menolong teman-teman yang sedang sedih atau yang sedang kesusahan, yang perlu bantuan kita. Adik-adik harus melakukannya menolong dengan sukacita. Jangan bersungut-sungut, jangan malah marah-marah. Disuruh tolong, nggak mau menolong. Ya, nggak peduli, nggak boleh begitu ya adik-adik. Semua kita harus menolong dengan sukacita, harus peduli dengan sesama kita, teman-teman adik-adik di rumah atau kakak atau siapapun. Kalau butuh pertolongan, adik-adik harus mau menolong. Dan M yang ketiga yaitu memberi dengan sukacita. Coba ulangi lagi. Apa yang ketiga? Memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita. Kok memberi dengan sukacita ya? Kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain, kita merasa dirugikan. Kita pasti sedih. Nah, gak boleh begitu adik-adik. Tapi kita harus memberi dengan sukacita. Seberapapun yang adik-adik miliki, dari orang tua, apa yang Tuhan kasih melalui orang tua kepada adik-adik, adik-adik harus mau memberi kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Mungkin ada teman-teman adik-adik yang gak punya mainan karena gak bisa beli mainan, tapi adik-adik punya lebih. Adik-adik harus memberi dengan sukacita juga. Gak boleh udah nih, tapi harus memberinya dengan sukacita. Karena tadi firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi gua katakan, bersukacitalah. Oke adik-adik, puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini sampai di sini. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang kembali boleh datang kepada kami. Kami diajarkan untuk kami mau terus bersukacita. Kami mau mengerjakan dengan sukacita. Kami mau menolong dengan sukacita. Kami mau memberi dengan sukacita. Biarlah firman yang kami boleh dengar saat ini, kami boleh lakukan dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik P-Kids. Tiba saatnya kita akan menghafal ayat hafalan dengan gerakan. Ayo adik-adik buka Alkitabnya di dalam Mazmur 32 ayat 11. Mazmur 32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Adik-adik, untuk minggu ini ayat hafalan dengan gerakannya, dengan gerakan masing-masing ya. Buatlah dengan seunik, dengan sekreatif, dengan selucu mungkin. Oke?
Bye-bye. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan mensyukuri cerita firman Tuhan. Mari semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan firman Tuhan, ku dengar, ku tanam di hatiku. Ayo mari tutup matanya, kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari angkat pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari angkat tangan kanannya di atas, tangan kirinya di dada. Kita angkat pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Semuanya katakan, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, mari sikap berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai sepanjang ibadah kami hari ini. Kami berdoa, biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan itu boleh menyukakan hati Tuhan. Kami firman-Mu yang sudah kami dengar, biarlah firman Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk orang tua kami di dalam usaha pekerjaan mereka, Engkau memberkati. Memberkati kami, anak-anak-Mu, memberkati sekolah kami, memberkati pendidikan kami, berikanlah kepintaran, kecerdasan kepada kami. Berkati masa depan kami. Kami percaya masa ke depan kami, masa depan yang penuh harapan. Kami bersyukur, biarlah berkat Tuhan menyertai anak-anak Pikis. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik. Hai. Kita sudah selesai ibadah hari ini. Tepuk tangannya dulu semuanya. Semua sudah memuji Tuhan tadi? Sudah. Semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan? Sudah. Saatnya kita mau pamit undur diri. Iya. Tapi minggu depan jangan lupa adik-adik semua untuk ikuti ibadah Pikis. Oke? Oke. Jangan lupa untuk tugas dikerjakan. Dikirim ke siapa Kak Ketsia? Pembina masing-masing. Pembina masing-masing. Tugasnya apa aja Kak Vita? Buat video untuk ayat hafalan dan kumpulkan ke Bina Pikis masing-masing. Oke, semua siap? Siap. Siap? Siap. Oke, Kak Efraim,
Kak Kak. Vita, Kak, Kisha. kami mau pamit undur diri. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Halo, nama saya Alfa. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, tutatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Teman-teman, nama saya Felix. Ini ayat kafel minggu ini. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, sukacitalah. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Namanya Nika. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Terima kasih. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Kasih dan Yesus memberkati. Hai, nama aku Love. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Halo, nama saya Wilson. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Terima kasih.